Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita masing-masing dipanggil untuk mengikuti Yesus Kristus karena Dialah penyelamat, Dialah penebus, Dialah yang menjadi tujuan seluruh kehidupan kita untuk menjadi mulia, menjadi abadi. Kita melihat bagaimana bacaan pertama, kedua, dan ketiga semua kembali pada satu kata, yaitu meninggalkan. Bacaan pertama, Yunus diutus untuk mempertobatkan Ninive supaya mereka meninggalkan dosa-dosanya dan bertobat. Maka mengikuti Yesus berarti bertobat, kembali kepada Tuhan. Dalam bacaan pertama disambung dengan bacaan yang kedua, yaitu supaya orang berani menyangkal dirinya dan memanggul salibnya. Maka orang harus meninggalkan milik. Kalau mau mengikuti Yesus, janganlah melekat kepada yang fana, yang bisa dimakan ngengat karat dan bisa rusak. Tetapi kita harus dimiliki oleh Allah sendiri. Banyak orang sulit untuk melepaskan apa yang dimilikinya. Karena kita seringkali mengukur kesuksesan kita dengan apa yang kita miliki. Sepatu apa yang kita miliki, yang kita pakai. Jam tangan apa yang kita miliki, baju apa yang kita pakai, rumah seperti apa, kedudukan seperti apa, pangkat apa, dan seterusnya. Kita boleh memiliki, tapi janganlah kita kemudian melekat pada milik itu. Maka bacaan kedua mengatakan yang punya istri seolah-olah tidak punya istri. Seolah-olah. Berarti janganlah kita menyembah Mamon, tapi kita harus menyembah Tuhan. Banyak orang hidup itu karena hasrat untuk memiliki lantas takut kehilangan. Kita takut kehilangan harta, kita takut kehilangan kedudukan, kita takut kehilangan orang-orang yang mencintai kita, kita takut kehilangan kesehatan, kita takut kehilangan nyawa, kita takut berbagai macam ketakutan. Tapi inti dari ketakutan adalah kehilangan. Kalau kita tidak memiliki, maka kita bebas. Kita ini semua milik Tuhan, maka kita dibebaskan dari rasa takut. Takut kehilangan. Dan semua akhir-akhir ini banyak orang yang mengejar milik itu. Ingin menjadi caleg, ingin jadi presiden, ingin jadi apapun. Nah, dan disitulah orang sesungguhnya tidak mengabdi pada Tuhan. Maka lihatlah bacaan Injil bagaimana Andreas, Simon, Yakobus meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan keluarganya untuk mengikuti Yesus. Karena mereka tahu bahwa inilah yang abadi, inilah yang mulia.
Kalau kita tidak bisa membedakan antara abadi mulia, akhirnya untuk mengejar milik banyak orang menggunakan segala cara, sehingga tujuan menghalalkan cara. Dan itu yang terjadi di dalam dunia. Berbagai macam cara dipakai untuk mengejar kepentingan. Sehingga ada istilah, tidak ada teman sejati, tidak ada apapun yang abadi, tapi yang abadi adalah kepentingan. Justru disinilah menjadi sangat penting bahwa kita ini mengikuti Yesus berarti mengikuti kehendak Yesus. Kita berdoa, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Maka dalam mengikuti Yesus adalah bahwa kita semua itu berani untuk menjalankan kehendak Tuhan. Seringkali terjadi konflik antara kehendak manusia kita dengan kehendak Allah. Kita diajak untuk setia seperti Tuhan setia. Dan disitulah berarti penyangkalan diri, disitulah berarti pengorbanan. Tidak mudah meninggalkan pekerjaannya, tidak mudah meninggalkan keluarganya. Para rohaniwan, para biarawan-biarawati, itulah gambaran bagaimana meninggalkan keluarganya, meninggalkan keinginan untuk berkuasa, meninggalkan keinginan untuk jadi caleg. Maka tidak ada pastor yang boleh jadi caleg. Ya. Kita seringkali ada dalam konflik antara kehendak Tuhan atau kehendak kita. Seringkali kita memaksa Tuhan dalam doa-doa kita untuk terjadilah padaku menurut kehendakku. Kita mohon ini, mohon itu, tetapi ternyata rencana Tuhan lain. Maka menjadi sangat penting bahwa mengikuti Yesus berarti memanggul salib, menyangkal diri. Ada suatu pengorbanan, dan pengorbanan yang terbesar adalah mengorbankan kehendak kita. Ya. Hanya ada satu misi dalam hidup kita, ialah misi Yesus. Gereja akan terpecah-pecah ketika orang mulai mempunyai misi pribadi. Suami istri juga harus mempunyai satu misi saja, yaitu memuliakan Tuhan, yaitu misi Tuhan Yesus, melakukan kesetiaan kasih. Mungkin ada suatu perjuangan yang tidak mudah untuk tetap setia, bahwa perkawinan adalah tujuannya adalah sakramen, kekudusan. Ya, melakukan kehendak Tuhan untuk menguduskan. Konsili Vatikan mengatakan bahwa tujuan semua orang yang mengikuti Yesus adalah menguduskan dunia, yaitu pertobatan berarti menguduskan dunia dari dosa-dosa, menguduskan dari roh jahat, menguduskan dari semua kelemahan dan penyakit. Maka menjadi sangat konkret. Menguduskan dari dosa bukan hanya kita jangan berdosa, tapi marilah kita mempertobatkan orang-orang berdosa. Ya, tahu mana dosa, mana tidak.
Bahaya kalau kita tidak tahu ini dosa atau tidak. Lantas kemudian kita pura-pura tidak berdosa. Kita mesti banyak mendoakan juga orang-orang yang berdosa. Ya, terutama orang-orang yang karena kepentingannya lantas menggunakan segala macam cara. Keinginan akan harta bisa membuat orang jatuh korupsi dan akhirnya masuk penjara. Keinginan untuk berkuasa, lantas orang kemudian bisa menggunakan segala macam cara demi mencapai kekuasaan. Orang yang seperti ini tidak pantas untuk dipilih menjadi pemimpin. Ya. Kita harus berani juga menyuarakan kehendak Allah. Janganlah berdosa. Namun kalau ada orang berdosa, mari kita tolong, kita doakan paling tidak. Karena biasanya menasihati orang berdosa itu susah. Marilah kita juga menguduskan orang sakit dan orang-orang yang menderita, menolong mereka, membantu mereka yang lemah, yang lapar, yang haus, yang kekurangan, demi kehendak Tuhan Yesus. Marilah kita juga membantu orang-orang yang dirasuki oleh kuasa-kuasa roh jahat. Bukan saja hanya mengusir orang-orang kerasukan, mengusir setan, orang-orang yang kerasukan setan. Tetapi marilah kita semakin menyadari kesetiaan Tuhan Yesus yang hadir sebagai terang sehingga kegelapan akan pergi. Kehadiran Yesus di dalam diri kita itulah yang membuat kita semua memancarkan terang kepada dunia. Kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus itulah yang akan memancarkan cahaya terang ke dalam dunia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Gereja Katolik sangat kaya dengan kesaksian-kesaksian. Kesaksian Ibu Teresa menolong banyak orang-orang yang menderita. Kesaksian Yohanes Maria Vianney, kesaksian yang luar biasa, mempertobatkan begitu banyak orang. Daya tariknya banyak orang yang datang untuk minta pengampunan dosa. Dan para santo-santa yang berabad-abad menjadi saksi Kristus, menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Maka marilah kita melakukan kehendak Tuhan, mengutamakan kehendak Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita semua punya misi yang sama, ialah misi Yesus Kristus, menguduskan dunia. Hanya ada satu misi, menguduskan dunia sehingga dunia kudus dan menjadi abadi. Kita semua punya tujuan yang sama, yaitu keabadian ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Kita tidak hanya menerima Yesus, tetapi kita melakukan kehendak Yesus. Itulah cita-cita kita bersama, itulah sukses kita bersama, yaitu menjadi kudus. Karena yang kudus itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka mari kita meninggalkan dosa,
cara hidup yang lama meninggalkan milik kita. Karena kita milik Tuhan. Sehingga kita tidak lagi banyak kesusahan karena takut kehilangan apapun. Tapi kita bersyukur senantiasa karena kita milik Tuhan yang dipelihara, dilindungi, dan diarahkan, disertai oleh Tuhan sendiri dalam hidup kita. Dan itulah ukuran keberhasilan, ukuran sukses. Ya. Sehingga kehidupan kita seolah-olah sudah sampai pada keabadian ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Dan keabadianlah nilai yang kita hargai, yang paling berharga bahkan di dalam kehidupan kita. Sehingga segala sesuatu yang berubah, siapapun yang menang, kita tidak lagi hidup dalam kancah menang kalah, untung rugi. Itu bagi orang-orang yang mengejar milik. Tapi kita adalah orang-orang yang abadi di dalam kehidupan karena melakukan kehendak Tuhan yang abadi. Keberanian meninggalkan ini menjadi sangat penting. Keberanian mengatakan let it go. Semua yang harus berubah biarlah berubah. Tapi Yesus Kristus tetap tinggal. Kalau kita mengatakan let it go, maka kita mengatakan juga let it God. Biarlah yang berkuasa dalam diri kita hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengasihi kita dengan kasih yang abadi, kasih yang tak berubah, kasih yang tak bersyarat, kasih yang tak terbatas. Mari kita merayakan kasih Tuhan itu dan mengikuti Dia yang mengasihi kita dengan total, memberikan tubuh, darah, dan rohnya kepada kita. Kita berdiri menyatakan